Halo semuanya, selamat datang kembali di Bela Legislatif Talk dengan aku Talita Manglima sebagai host yang akan menemani kalian dalam diskusi kali ini pada episode 6 dengan tema relasi legislatif dan eksekutif mahasiswa kolaborasi visi. Tema ini penting banget buat kita terutama sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Relasi antara legislatif dan eksekutif ini seringkali jadi sorotan. Maka dari itu kita akan bahas tuntas pada episode kali ini. Hari ini kita udah kedatangan narasumber spesial yaitu Febrianti, lebih disapa Akad dengan Melia. Melia merupakan mahasiswa Sains Data angkatan 2022 UPN Veteran Jawa Timur, sekaligus merupakan Ketua BLJ Himasada periode 2020-2025 dan sebelumnya pada periode sebelumnya merupakan akun Komisi 1 dari BLJ Himasada. Pasti udah nggak sabar banget kan dengar Melia berbagi cerita dan pandangannya di bidang legislatif selama 2 periodenya. Langsung aja kalau gitu aku sapa narasumber kita pada episode ini. Halo Melia, selamat datang di Bela Legislatif Talk. Gimana kabarnya nih? Kesibukannya lagi ngapain aja? Mungkin bisa transkripsi dulu kalau benar Pak. Oke, sebelumnya mungkin sebelum aku memperkenalkan diri, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman BLM karena udah ngasih aku kesempatan berharga ini untuk kita sama-sama belajar tentang relasi legislatif dan eksekutif itu sendiri. Dan mungkin, hai semuanya, kenalin aku Melia Febrianti, jadi biasanya dipanggil Melia, dan kayak yang disampaikan Talita sebelumnya, jadi aku jurusan Sains Data angkatan 2022 dan tahun ini aku dikasih amanah menjadi Ketua BLJ Himpunan Mahasiswa Sains Data periode 2024-2025. Mungkin untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, untuk kesibukan akhir-akhir ini sih memang aku lagi studi independen dan mungkin untuk semester mahasiswa semester 5 masih relate banget ya. Kalau misalkan mungkin lagi ngejar laporan atau apa, kayak gitu sih. Terima kasih banyak atas pertemuan singkatnya. Tadi kita langsung topik bahasannya di biar nggak lambat-lambat. Sebagai bukan itu, ada banyak banget yang penasaran apa sih yang awalnya motivasi kamu untuk bergabung dengan badan legislatif jurusan lagi saat itu kamu film kuliah dan kamu ingin banget nih masuk di badan legislatif jurusan Himasada. Oh, cari gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya cukup menarik ya bagi aku. Jadi sejujurnya teman-teman, awalnya itu gak kepikiran sama sekali untuk aku buat join ke badan legislatif. Tapi setelah melihat sumber daya manusianya itu sedikit banget nih yang berminat untuk mau ke legislatif. Jadi aku sendiri tuh ngerasa kayak terpanggil buat berkontribusi. Dan aku juga terdorong untuk memperluas sama perkenalkan kalau misalkan legislatif ini sebenarnya penting loh teman-teman. Nggak cuma eksekutif aja nih yang ada organisasinya di kampus, tapi legislatif itu juga berperan penting. Karena kita juga butuhin aturan yang jelas gitu untuk melindungi atau mengarahkan jalannya organisasi secara keseluruhan. Jadi menurut aku sendiri, legislatif sama eksekutif kan harusnya saling membutuhkan satu sama lain gitu. Dan aku pengen ngenalin ini ke teman-teman yang di luar sana gitu. Dan tentu aja yang paling penting buat aku sih dorongan dari teman-teman sih. Jadi dorongan dari teman-teman yang nge-support aku buat aku join di legislatif dan keinginan aku sendiri buat belajar legislatif sendiri. Oke, berarti ada sempat kamu ya supaya bisa maju ke BLJ juga ya. Kalau misalnya dari pengalaman kamu yang kamu udah menjabat di BLJ 2 periode, apa tantangan besar yang kamu pernah alami dalam menjaga hubungan yang sehat antara legislatif dan eksekutif? Apakah pernah ada momen di mana hubungan ini terasa lebih seperti kompetisi daripada kolaborasi? Oke. Jadi aku bakal jawab di section tantangan dulu ya. Jadi tantangan terbesar aku itu sebenarnya adalah menjaga komunikasi yang terbuka sama saling menghormati satu sama lain. Karena kan kita berasal dari lembaga yang berbeda, eksekutif dan legislatif. Tentunya karena tugas yang diberikan itu berbeda dan tanggung jawabnya berbeda, itu tentu aja kayak pandangan kita itu beda satu sama lain. Nah, kadang juga teman-teman itu perbedaan prioritas kayak misalkan harusnya legislatif gini, eksekutif kayak gini, itu juga jadi perdebatan yang sebenarnya udah sehari-hari banget nih gitu. Dan
kalau misalkan dipersempit lagi ya tentang tantangan, mungkin peran pimpinan legislatif sama eksekutif itu ada tantangan lainnya. Kayak misalkan mereka harus bisa ngelola anggota itu dengan efektif tanpa menimbulkan rasa persaingan satu sama lain gitu. Jadi pada intinya pimpinan-pimpinan itu harus mengarahkan anggota agar tetap fokus pada tujuan organisasinya sendiri. Dan kalau misalkan di Himasada sendiri kan memang eksekutif dan legislatif kan menjadi satu lembaga di bawah naungan Himasada. Jadi itu menurut aku tantangan juga. Dan kalau misalkan untuk mengatasi ini ya, menurutku sih komunikasi yang konsisten aja sih. Terus yang kedua, apa pernah jadi momen di mana hubungan menjadi kompetisi dan daripada kolaborasi? Tentu aja pernah banget. Apalagi kan kita udah tahu ya kalau misalkan sumber daya mahasiswa yang berkeinginan untuk di organisasi ini kan turun banget. Otomatis eksekutif sama legislatif ini harus nyari penerus-penerusnya dan itu kan bakal susah banget. Nah, eksekutif dan legislatif ini berlomba-lomba untuk nge-branding dirinya. Mana sih yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif? Menurut aku sendiri itu udah kayak kompetisi sih, tapi menurut aku sendiri itu juga selama sehat yang dilakuin itu nggak masalah banget. Mungkin dari aku gitu. Kalau misalnya kita bicara soal kolaborasi, menurut kamu apa aja sih faktor kunci yang kerjasama antara legislatif dan eksekutif itu bisa berjalan secara efektif dan harmonis, misalnya mulai dari rancangan program kerja, hari program kerja, atau after program kerja itu selesai. Oke, jadi faktor kunci kerjasama ya, jadi ya. Menurut aku sih faktor kuncinya tuh ada beberapa hal. Menurut aku yang pertama yang aku sebutin tadi, komunikasinya yang jelas banget. Kenapa? Karena ya tentu aja adanya perbedaan pandangan itu kan pasti pemahamannya juga beda. Jadi komunikasi yang jelas ini menurut aku penting banget buat mastiin setiap informasi itu tersampaikan dan dapat ngeselarasin pemahaman kita satu sama lain kayak gitu. Nah, kedua, menurut aku itu adalah kepercayaan dan penghormatan terhadap peran masing-masing. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, kepercayaan dan penghormatan itu dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung tanpa adanya rasa superioritas. Jadi, gak ada yang namanya mana nih yang lebih unggul antara legislatif atau eksekutif, tapi keduanya itu berkolaborasi satu sama lain. Nah, menurutku yang ketiga itu memiliki tujuan bersama. Karena kalau misalkan mungkin case-nya di Himasada sendiri ya. Jadi kan kita ada di bawah naungan himpunan mahasiswa, ada eksekutif dan legislatif. Menurut aku sendiri itu visi misi yang selaras itu penting banget antara eksekutif sama legislatif. Biar keduanya ini bergerak ke arah yang sama. Dan menurut aku faktor kunci yang penting banget itu adalah evaluasi. Karena mungkin dari legislatif kan udah kata evaluasi itu udah kayak wah bestie banget nih gitu kan. Nah, menurut aku evaluasi itu juga penting loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada evaluasi ini, misalkan ada kesalahan nih, pasti bakal berulang-ulang dong kesalahannya. Nah, menurut aku evaluasi ini penting buat ngukur kinerja dan perbaiki kekurangan secara konstruktif. Menurut aku kayak gitu deh. Kan ya apa kayak dalam kerjanya legislatif dan eksekutif ya. Kalau briefly nih, kalau ini satu di antara isu yang aku sering rasa sering diomongin nih sama teman-teman mahasiswa dari legislatif eksekutif. Kamu gimana caranya legislatif tetap menjaga netralitas saat bekerja sama dengan eksekutif, mengingat adanya perbedaan tanggung jawab membuat hubungan menjadi saling percaya satu sama lain. Oke, mungkin kita bisa bicara dari POV legislatif itu sendiri ya. Jadi menurut aku cara ngejaga netralitas itu adalah mengedepankan aturan yang telah disepakati bersama. Jadi baik itu aturan perundang-undangan atau aturan turunan lainnya. Misalkan sendiri, kalau misalkan di Himasada itu ada yang namanya SOP pengawasan. Nah, SOP pengawas ini salah satunya buat membatasi tugas pengawasan yang dilakukan legislatif itu sendiri ke eksekutif, baik program kerja ataupun tentang kinerja mereka. Nah, menurut aku sendiri dengan adanya SOP pengawasan ini tuh kayak legislatif terbantu banget. Jadi kita tahu batasan kita di mana dan
di dalam SOP sendiri itu kan udah disepakati pelanggaran apa aja dan sanksinya apa aja, dan menurut aku itu kayak udah transparan banget nih. Jadi menurut aku itu udah kayak netral banget. Terus mungkin aturan perundang-undangan. Jadi aturan perundang-undangan itu fungsinya mungkin kalau misalkan orang awam banget kan kayak apa sih aturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya aturan perundang-undangan itu ada fungsinya loh. Jadi fungsinya itu sebagai peneroban yang jelas gitu, buat ngejalanin tugas dan wewenang tanpa mihak satu sama lain gitu. Nah, selain itu buat ngejaga netralitas legislatif sendiri, aku biasanya keputusan yang aku ambil itu aku ngaji dulu. Apakah ini udah diatur di ART atau peraturan turunan lainnya kayak gitu. Jadi aku memutusin buat kebijakan yang aku ambil ini harus sesuai dengan apa yang udah kita sepakati bersama kayak gitu. Dan menurut aku sendiri buat ngejaga netralitas itu kita nggak boleh libatin emosi ataupun masalah personal ke satu sama lain. Aku kayak gitu. Jadi kita harus fokus pada isu yang dibahas. Oke, mungkin dari aku cukup. Kamu kan sekarang kan jadi dua ya, jadi dari prospek ada apa sih sebuah legislatif dan eksekutif di negara tadi. Oke, jadi untuk langkah baru sendiri ya, menurut aku itu ada langkah baru. Tapi di periode kepengurusan ini, aku tuh lebih manfaatin buat adanya rapat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Jadi aku ngoptimalin peran adanya rapat koordinasi ini buat mastiin hal yang bakal legislatif ini lakuin. Misalnya kita bakal ngesain sesuatu gitu kan. Nah, itu kita komunikasiin dulu nih gini ke eksekutif. Jadi kita mau ngesain adanya ini. Dan mungkin rancangannya kayak gini, kayak gini. Nah, dari situ mungkin eksekutif kan bisa memberi saran, oh mungkin bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi menurut aku itu kita harus ngoptimalin aja sih peran rapat koordinasi itu. Dan menurut aku ya, selain itu ya, hubungan di luar organisasi itu juga penting loh. Jadi kalau misalkan di luar organisasi, misalkan antara eksekutif sama legislatif ya. Jadi itu nggak apa-apa banget kalau misalkan kita membahas di luar organisasi ataupun kita membahas organisasi di luar rapat formal atau apa. Nah itu kita nggak apa-apa banget karena hubungan di luar organisasi itu ternyata juga bisa mempererat antara satu sama lain. Dan tentu aja kalau misalkan di dalam organisasi ya kita profesional satu sama lain. Mungkin kayak gitu sih dari aku. Oke, terus ini juga pertanyaan juga banyak di orang juga sih dan aku pengen tahu dengan kamu nih. Banyak banget teman-teman mahasiswa tuh yang ngerasa peran legislatif itu kayak terlihat dibanding ke eksekutif. Menurut kamu gimana dan bagaimana cara legislatif sendiri untuk bisa lebih menunjukkan keberadaan kinerjanya di organisasi mahasiswa? Oke, ini sebenarnya aku nggak kaget dengan pandangan ini karena sebenarnya pandangan ini tuh cukup umum banget. Karena eksekutif kan memang kalau misalkan ada program kerja atau apa itu kan acara-acara itu kan mereka berinteraksi langsung ya sama mahasiswa. Beda banget kalau misalkan legislatif. Jadi legislatif ini perannya lebih ke melindungi mereka lewat aturan-aturan itu tadi kan. Nah, menurut aku ya, kita memang gak bisa merubah apa pandangan orang ke kita, namun kita bisa merubah pandangan kita ke pandangan orang tersebut. Jadi pada intinya menurut aku sih fokus aja sama tugas kita sebagai anggota lembaga legislatif itu sendiri. Dan karena kan kita di sini itu mewakili kepentingan KM gitu. Menurut aku kayak gitu. Dan cara legislatif untuk dapat menunjukkan keberadaannya itu menurutku ya optimalin aja fungsi legislasi itu sendiri. Misalkan legislatif kan sebenarnya ada 3 fungsi ya, kalau misalnya di Himas ada ya. Mungkin aku kurang tahu di BLM gimana. Kalau di Himas ada kan ada 3, aspirasi, pengawasan, sama legislasi. Nah, menurut aku optimalin aja fungsi-fungsi itu. Misalkan ada sidang atau jaring aspirasi, ya kita ngajak teman. Pertama, teman dekat dulu nih kita aja, ada sidang nih, ada jaring aspirasi, isi yuk gitu. Jadi
harapannya dengan kita ngajak teman-teman lingkungan terdekat kita itu mereka mulai paham, oh ternyata ini nih peran legislatif, oh ternyata gini ya kerjanya di balik layar kayak gitu. Terus menurutku mengoptimalkan fungsi pengawasan ya. Jadi kalau fungsi pengawasan sendiri itu kan kita emang gak terlibat langsung dengan audiens, tapi kita bisa nunjukin peran kita di belakang itu tadi. Misalkan gini, jadi biasanya jadi panitia itu kan dari mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, kita bisa nunjukin peran kita di evaluasi-evaluasi yang ada di program kerja itu tadi. Kayak, oh ternyata gini ya peran legislatif. Jadi peran legislatif itu kayak ngeval dan lain-lain. Nah, tentu aja ini nggak ngeval kan. Ngeval juga harus ada saran-saran yang membangun. Jadi peran legislatif itu ada di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin saran dari aku ya, yang terakhir, misalkan legislatif dan eksekutif ini bukan satu lembaga, misalkan lembaga terpisah. Biasanya kan kalau misalkan organisasi mahasiswa itu kan ada yang namanya sosial media sendiri-sendiri kan. Nah, menurut aku gimana cara narik kita, nyari KM buat ngelihat ke kita, ngelihat ke legislatif itu dari media sosial itu. Misalkan kalian bisa nih buat media sosial yang semenarik mungkin buat narik, oh gini ya ternyata legislatif. Terus kalian bisa upload konten-konten yang menarik, kayak gitu sih menurut aku. Tapi kan kalau di Himasada sendiri legislatif nggak ada konten apapun karena sosial media kan pure dipegang eksekutif. Jadi kita biasanya kontennya ini mungkin kita cuma pegang IG Pemira aja. Jadi kita bisa kontennya itu mengedukasinya lewat Pemira ini tadi. Oh ini ternyata peran legislatif di sini. Menurut aku kayak gitu deh. Oke, berarti ini tips dan trik juga ya, Bang, yang udah jadi legislatif untuk mengoptimalkan dari rancangan aspirasi, legislasi dan juga ya berarti ya. Kalau misalnya di orang sendiri mungkin pertama kali menjadi bagian dari BLJ atau kamu menjabat sekarang sebagai ketua umum, apakah ada momen yang mengejutkan atau akan juga selama menjabat di BLJ yang ingin kamu berikan? Oke, jadi mungkin aku bakal bicara 2 periode kepengurusan ke belakang ya. Jadi periode kepengurusan kemarin sama sekarang. Jadi aku nggak tahu sih momen ini terduga atau enggak, karena sebenarnya momen ini tuh dapat diprediksi dari awal. Tapi aku gak nyangka banget kalau misalkan momen ini tuh bakal ada di periode kepengurusan ketika aku menjadi ketua ini. Jadi yaitu penurunan keaktifan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Nah, kenapa kok aku bisa bikin ini momen yang nggak aku duga, karena sebenarnya aspirasi buat legislatif itu kan penting banget ya, apalagi menyangkut sidang umum, misalkan kita mau merubah konstitusi, terus misalkan jaring aspirasi tentang program kerja yang bakal dilaksanakan eksekutif gitu kan. Kalau misalkan yang minat ngisi itu semakin sedikit, kita bingung gitu mau nyampein ke eksekutif apa. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Nah, tapi dengan kondisi ini juga, kita itu lebih kayak harus brainstorming, kita harus nge-solve gimana nih cara kita buat ngewajibin semua KM ini harus ngisi jaring aspirasi kita, kayak gitu. Jadi kita harus ekstra banget kerjanya buat ningkatin kesadaran mereka sama partisipasi mereka ke program-program kita. Diskusi kita sama kalian kan yang buka banget nih wawasan tentang ini relasi antara legislatif dan eksekutif di organisasi mahasiswa ya. Sebagai penutup nih, apa harapan kamu terhadap pengembangan peran legislatif dalam mendukung eksekutif terutama di masa sendiri? Oke, jadi ini mungkin aku nggak berharap ke Himasada aja, tapi aku berharap ke semua anggota legislatif di luar sana. Jadi aku harap seluruh anggota lembaga legislatif itu dapat terus meningkatkan perannya buat mewakili kepentingan seluruh KM dan melindungi hak-hak mereka. Dan aku juga berharap buat KM itu buat semakin sadar buat peran pentingnya mereka ke lembaga legislatif itu. Karena sebenarnya suara mereka itu sangat berharga banget nih buat kita. Aku harapanku itu sih. Oke, last question nih Mel.
Apa pesan kamu buat teman-teman mahasiswa agar lebih aktif dalam memahami dan mendukung legislatif di universitas kampus? Pesan aku buat mahasiswa itu mungkin udah aku sempat sebutin juga ya di awal. Jadi jangan ragu buat terlibat aktif dan memberi masukan. Jadi misalkan ada sidang umum, kita mau ke konstitusi atau apa, itu gak apa-apa banget kalau misalkan kalian, katakanlah kalian agak cerewet nih tentang gimana kalau misalkan diubah kayak gini, itu gak apa-apa banget. Karena justru kita suka masukan-masukan kayak gitu dan kita membutuhkan itu. Gitu. Dan untuk cari inspirasi dan kita bahkan butuh banget nih suara kalian. Karena apa? Karena kita kan ngadain program kerja juga imbasnya ke kalian. Kita mewadahi kalian gitu kan. Jadi menurut aku suara kalian juga berharga banget nih buat kalian juga. Suara kalian juga bakal kembali ke kalian gitu. Dan mungkin last dari aku, jadi partisipasi aktif kalian itu memperkuat demokrasi di lingkungan akademik kita. Dan kita kan saling dukung satu sama lain. Dan menurut aku itu bakal jadi tantangan sendiri dan itu menurut aku penting banget sih. Oke, itu aja hari ini dari sebagai narasumber kita di episode hari ini. Kita udah sampai di penghujung episode, jadi kita udah banyak banget insight berharga dan baru tentang kolaborasi antara legislatif dan eksekutif yang mungkin masih banyak banget orang-orang atau mahasiswa belum tahu. Sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk Melia atas waktu, wawasan, dan pengalaman yang luar biasa di bidang legislatif. Semoga apa yang dibagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga untuk para penonton yang udah setia mengikuti episode kita kali ini, dan jangan lupa untuk nanti episode selanjutnya, dan untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bella Konsol Universitas Jawa Timur. Aku tetap pembina dan narasumber kita Maya Febrianti. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.